Selamat datang di channel Kilanang Jagat. Semoga panjenengan semua berbahagia dan berlimpah rezeki. Amin. Assalamualaikum. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video KLJ kali ini akan membantu mencerahkan siapa saja yang sedang mengalami berbagai ujian dan cobaan hidup terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Mungkin saja panjenengan saat ini sedang bingung karena sudah melakukan berbagai cara dan usaha, namun tetap saja tidak bisa lepas dari yang namanya rezeki macet. Tahukah panjenengan bahwa salah satu penyebabnya adalah kondisi di dalam rumah tempat tinggal yang memang di sana tidak memiliki energi yang positif, sehingga akibatnya rumah tersebut tidak bisa mengundang malaikat rezeki untuk datang. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini, KLJ akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri rumah yang tidak bisa dimasuki malaikat rezeki, dan kenapa malaikat itu malah justru membenci rumah tersebut. Langsung kita mulai saja nggih. Bagi kita yang memiliki dasar ajaran agama yang kuat, selalu ditekankan bahwa selain dari hasil kerja keras, yang namanya rezeki juga merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa melalui para malaikatnya. Terkhusus adalah sosok malaikat yang bernama Mikail. Pada waktu-waktu tertentu, malaikat Mikail akan turun dan singgah ke rumah kita untuk membagikan rezeki. Tapi sayang, tidak semua rumah bisa disinggahi olehnya. Hal itu bukan karena bagus atau tidaknya suatu rumah, namun lebih kepada sifat energi dari rumah yang bersangkutan. Nah, disinilah permasalahan akan dimulai. Bagaimana mungkin semua ikhtiar akan bisa mendatangkan rezeki apabila jatah dari rezeki kita itu tidak dibagikan oleh malaikat Mikail tadi? Atau katakanlah meskipun menghasilkan, paling hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Permasalahan yang seperti ini, justru sering tidak disadari dan cenderung malah diabaikan, sehingga ujung-ujungnya akan mencari kambing hitam yang lain. Mulai ada yang bilang belum rezekinya lah, ekonomi global yang surutlah, dan sejenisnya. Bagaimana, apakah sudah relate dengan kehidupan panjenengan? Padahal jika panjenengan mau merenung dan berpikir sejenak, sangat mungkin masalahnya ada pada kondisi rumah seperti yang sudah KLJ sebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, agar para sedulur bisa memperbaiki kondisi atau bahkan bisa mencegah hal buruk itu terjadi, berikut ini akan dijelaskan tentang ciri rumah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat pembawa rezeki. Ciri rumah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat rezeki yang pertama adalah rumah yang pintunya selalu tertutup rapat. Wah ya, jelas harus tertutup rapat toki. Kalau terbuka lebar ya bisa ludes kemalingan. Maksud KLJ bukan demikian gih. Kalau itu sih anak PAUD juga sudah tahu. Maksud KLJ adalah pintu rumah yang selalu tertutup rapat dari yang namanya kebaikan. Hayo ngaku siapa yang selalu buru-buru menutup pintu ketika mendengar ada pengamen yang akan lewat, padahal lewatnya juga tidak setiap hari. Atau siapa yang kesal jika ada kucing liar masuk ke halaman rumah, boro-boro dikasih makan, justru malah disiram dengan air panas. Sadarkah panjenengan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada panjenengan itu memiliki tujuan atau maksud tertentu? Bisa jadi pengamen dan kucing tadi adalah sebuah tes dari alam semesta untuk menaikkan derajat hidup panjenengan. Arti dari pintu rumah yang selalu tertutup rapat lainnya adalah panjenengan yang menutup atau memutus tali silaturahmi dengan orang lain, entah itu dengan saudara, keluarga, maupun dengan orang baru sekalipun. Padahal menurut ajaran agama, silaturahmi adalah salah satu jalan untuk memancing rezeki. Nah, jika jalan sedekah dan silaturahmi yang merupakan cara paling kuat untuk mendatangkan rezeki saja sudah ditutup sendiri, bagaimana bisa dan mau malaikat rezeki itu untuk datang dan masuk ke dalam rumah panjenengan? Ciri rumah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat pembawa rezeki yang kedua adalah rumah dari orang yang melakukan pemujaan atau penyembahan selain kepada Tuhan. Logikanya saja nggih, bagaimana malaikat yang adalah pembantu daripada Tuhan Yang Maha Agung bersedia masuk dan memberikan rezekinya kepada manusia yang tidak menyembah Tuhan? Ibaratnya sama saja dengan menggaji orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang berbeda, atau bahasa kerennya itu beda server, jadi nggak akan bisa ketemu. Misalkan saja nih ada orang yang melakukan pesugihan, tentu saja otomatis yang dia puja adalah setan, meskipun dia menjadi kaya raya. Namun kayanya tersebut bukanlah berasal dari rezeki pemberian Tuhan yang senantiasa berkah dan halal.
Kekayaan dari hasil memuja setan, KLJ jamin tidak akan pernah memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan hal itu hanya bersifat sesaat saja, karena ketika ikatan perjanjian iblis itu sudah kadaluarsa, maka semua harta pesugihan tadi akan kembali zong. Bahkan efek sampingnya adalah nyawa dari si pelaku dan keluarganya juga akan dibuat zong. Ciri rumah yang tidak bisa dimasuki malaikat rezeki yang ketiga, adalah rumah yang banyak menyimpan energi metafisika negatif. Nah, yang satu ini spesial pakai telur buat dulur KLJ yang senang mengoleksi berbagai macam benda berhodam, seperti batu mustika, keris, dan benda-benda bertuah lainnya yang memiliki jin penunggu. Masih mending apabila entitas hodam yang ada pada benda-benda tersebut energinya positif. Lah kalau negatif, bisa dibayangkan bagaimana panas dan kacaunya aura serta energi di rumah panjenengan. Banyak yang bilang bahwa hodam jenis tertentu bisa menghisap habis seluruh rezeki dari tuannya. Anggapan tersebut memang benar, namun ada pula anggapan lain yang juga tidak salah, yaitu bahwa rezeki dari sang pemilik hodam bisa macet atau habis, karena memang rumah kediamannya selalu di-skip atau dilewati oleh malaikat rezeki. Di dalam dunia spiritual, antara yang negatif dan yang positif itu tidak akan pernah menjadi satu. Jadi akan terpisah menurut masing-masing golongannya. Jika negatif ya negatif, jika positif ya positif. Tidak ada yang abu-abu. Kecuali yang semula negatif bisa berubah menjadi positif. Demikian pula sebaliknya. Itulah mengapa entitas positif sang malaikat pembagi rezeki tidak akan mau datang, apalagi masuk rumah yang energi negatifnya sangat dominan. Ciri rumah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat rezeki urutan keempat, adalah rumah yang banyak terjadi maksiat di dalamnya. Meskipun sebuah rumah jarang atau malah tidak pernah dipakai untuk sembahyang ataupun beribadah, hal itu masih lebih baik daripada rumah yang selalu digunakan untuk tempat melakukan maksiat. Misalnya saja rumah panjenengan itu sering dipakai nongkrong sambil bermain judi. Entah itu capsa, remi, atau juga yang kekinian adalah main slot online. Bahkan lebih parahnya lagi mabok dan narkoba. Selain maksiat, jika sebuah rumah itu dihuni oleh keluarga yang sering bertengkar, hal ini juga menjadi penyebab malaikat rezeki tidak akan masuk ke dalamnya. Apalagi pertengkaran tersebut penyebab utamanya adalah masalah perselingkuhan. Allah ngomong apa sih KLJ? Saya loh tukang minum dan selingkuh tapi uang saya tetap banyak. Hidup kok dibikin repot. Well adalah kalau begitu panjenengan hanya tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Yakinlah bahwa semua perbuatan itu pasti membawa karma. Jika selama ini hidup panjenengan masih baik-baik saja, mungkin panjenengan masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rezeki urutan yang kelima, adalah rumah yang memiliki berbagai macam hiasan yang berbentuk manusia dan hewan, ataupun juga yang dibuat dari sisa-sisa binatang. Banyak yang masih memperdebatkan untuk hal yang satu ini. Contohnya adalah bagaimana jika hiasan itu adalah ornamen yang dipakai untuk ritual beribadah. Atau misalnya saja lukisan dari orang-orang suci. Apakah dengan adanya benda-benda tersebut di dalam rumah, malaikat jadi tidak mau masuk? Karena KLJ bukan ahli dalam agama, maka KLJ tidak akan menggunakan dalil dan ayat, sehingga akan KLJ jawab menurut sepengetahuan KLJ saja. Menurut KLJ semuanya itu kembali lagi menurut keyakinan masing-masing. Namun ada tapinya ini, semua hal itu akan menjadi baik jika diawali dengan niatan yang baik pula. Jadi misalnya saja ada sebuah patung orang suci di dalam rumah yang memang hal itu diperuntukkan agar ibadah seseorang menjadi lebih terpusat. Atau ada lukisan orang suci yang dipajang sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap pribadi yang digambarkan, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Jadi benda itu bukanlah sesembahan. Semua hiasan yang berbentuk manusia dan hewan yang fungsinya hanya sebagai estetika saja, dikhawatirkan akan bisa menjadi tempat bagi para entitas gaib untuk bersarang di dalamnya. Terlebih lagi, hiasan yang terbuat dari kulit dan tulang binatang. Poin kelima ini mirip dengan anjing. Ada yang bilang jika ada anjing di dalam rumah, maka malaikat rezeki akan menganggapnya najis sehingga tidak mau datang dan membagikan rezekinya. Menurut KLJ hal ini tetap kembali pada keyakinan kita masing-masing. Yang terpenting ketika memelihara anjing, maka perlakukanlah dengan baik. Misal cukupi kebutuhan makan dan minumnya.
Di samping itu sang pemilik juga harus rajin-rajin menjaga kebersihan diri dan membersihkan rumah. Ingatlah bahwa ketika kita berbuat baik kepada anjing sekalipun, pasti akan ada pahalanya. Ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat rezeki urutan ke-6 adalah rumah yang tidak tertata dan kotor. Untuk hal yang satu ini, KLJ yakin bahwa panjenengan semua sudah banyak yang paham. Malaikat sebagai entitas positif dan auranya yang bersih, tidak akan mau berada di tempat-tempat yang kotor ditambah lagi juga bau. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah membersihkan rumah, terutama pada bagian WC dan kamar mandi. Kebiasaan lain yang juga harus dihilangkan adalah kebiasaan untuk meludah dan menginapkan sampah di dalam rumah. Selain akan mengundang penyakit karena tidak higienis, juga akan mengundang hal lain yang bisa membuat panjenengan sering merinding ketika di rumah. Demikianlah video pencerahan kali ini tentang 6 ciri rumah yang selalu di-skip oleh malaikat rezeki sehingga pada akhirnya akan membuat rezeki penghuninya macet. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan bagi dulur KLJ semua. Tetap jalin paseduluran dengan cara subscribe. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalam.